Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan M. Lexi. Ini untuk pesan-pesan spiritual guidance atau malaikat penjaga kamu. Apa kira-kira pesan yang disampaikan oleh malaikat penjaga kamu untuk kamu di dalam menjalani aktivitas atau kegiatan kamu selama sebulan, bulan November 2023 ini? Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu dengan disebutkan di sini 100% ya. Diambil yang cocoknya aja, diabaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati bila tidak cocok. Karena bacaan ini juga bisa vice versa. Kalau nggak cocok untuk kamu, bisa cocoknya terhadap orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi, atau kondisi keuangan, kesehatan yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan November ini. Oke, saya ambil oracle yang kedua. Ada option happy, nutrition, infinite abundance, ada time to decide, ada option. Beberapa di antara kamu mungkin dihadapkan pada pilihan pekerjaan, memilih bekerja di bidang A, bidang B, dan entah kenapa saya ngerasa option ini adalah sikap juga. Bagaimana kamu seharusnya bersikap di tengah-tengah lingkungan partner kamu, di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan anggota keluarga. Beberapa di antara kamu mungkin nggak pengen lebih pro ke si A atau si B. Kamu pengen seimbang, nggak mau pro sama siapa-siapa, nggak ngebelain siapa-siapa. Misalnya kalau ada konflik nih, si A sama si B, kamu nggak bela siapa yang benar, siapa yang salah. Kamu justru pengen berada di tengah-tengah, menjadi penjembatanan antara si A dan si B. Beberapa di antara kamu mungkin dihadapkan pada pilihan. Kamu harus pilih yang mana? Pilih A atau B? Pilih kamu berteman sama si A atau sama si B gitu ya kan? Nggak bisa milih nih salah satunya gitu. Dua-duanya ya memang benar-benar keluarga, atau dua-duanya sama-sama benar, sama-sama salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi kenapa harus memilih? Untuk option ini tergantung kamu, posisi yang kamu tempatkan di lingkungan di mana atau keadaan manapun kamu berada. Ambillah posisi yang membuat kamu dalam keadaan aman, nyaman, jadi tidak merugikan kamu ke depannya. Sama halnya juga ketika kamu dihadapkan pada pilihan karir ya. Pilihlah pekerjaan itu berdasarkan kepentingan kamu. Misalnya, kamu dihadapkan pada dua pilihan, ditawarin nih, kamu mau pilih Apple atau Indomie gitu. Nah, sehubungan kamu kan masih dealing dengan kesehatan misalnya, pastinya kamu memilih Apple. Ini contoh ilustrasi ya. Karena Apple ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Kalau misalnya kamu usianya udah lanjut atau kondisi kesehatan kamu kurang baik, tentu harusnya memilih apel dong dibandingkan Indomie ya kan, karena apel lebih sehat daripada Indomie yang instan ya. Jadi pilihlah sesuatu yang memang bermanfaat, berfungsi, dan ini sesuatu yang bisa kamu handle. Kalau ini pekerjaan, pilihan pekerjaan ya pekerjaan yang memang bisa kamu kerjakan. Ada infinite abundance, ada happy. Wow, bakalan ada kebahagiaan, bakalan ada infinite abundance, akan ada keberuntungan. Keberuntungan ini karena mendapat dukungan, ya bisa jadi dukungan, kamu dapat support dari orang-orang yang mencintai kamu, dari keluarga, dari orang tua, atau mungkin dari anak-anak kamu yang nge-support kamu secara finansial. Ya, bukan secara finansial aja, tetapi dari segi moral, menyemangati kamu di dalam bekerja, ataupun untuk menyehatkan diri. Anak-anak pasti pengen orang tuanya itu semangat dia untuk hidup ya, semangat untuk hidup sehat. Ada all pain, nutrition. Saya ngerasa entah kenapa all pain ini justru adalah kamu yang single parent. Ngapa-ngapain dia sendiri, merenung sendiri. Kalau keadaannya kurang baik, apalagi situasi keuangan kurang baik, ada salah satu anggota keluarga yang kurang damai, kurang akur, dia bakalan sedih nih, merenung gitu. Banyak yang dipikiri dia sendiri, dan tanpa disadari, tindakan yang seperti ini bisa melalaikan kesehatan. Spiritual guidance kamu di sini mengingatkan untuk tetap
menjaga kesehatan. Ingatlah bahwa tubuhmu butuh nutrisi, butuh makan, butuh minum. Jangan karena kamu mikirin pekerjaan, keuangan, atau masalah yang tengah kamu hadapi, jadinya kamu lupa untuk ngejaga kesehatan. Oke, ada TikTok. Ini waktu. Ya, waktu adalah uang, kan gitu ya. Harus dimanfaatkan. Mungkin kamu dihadapkan pada situasi di mana kamu harus segera membuat keputusan. Kamu harus segera membuat kepastian. Kamu memilih bekerja A atau B. Kamu lebih pro pada si Anu atau si Ana. Karena ulang tahun Sagittarius ini sudah mau deket ya. Bisa jadi ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu nih. Gimana nanti perayaan ulang tahun Sagittarius? Apa kira-kira yang akan diberikan oleh si Anu, si Ana samaku ya? Nah, kalau ini bukan kamu, bisa jadi ini adalah orang terdekat kamu yang sedang memikirkan apa kira-kira surprise, kejutan, atau hadiah yang akan mereka berikan terhadap kamu. Jadi ada option, ada banyak pilihan-pilihan nih. Bisa jadi ini adalah kamu yang sedang memikirkan di mana aku sebaiknya merayakan ulang tahunku sendiri. Oke, saya buka oracle yang ketiga ya, untuk pesan-pesan dari spiritual guidance kamu. Ada clearing death, donation, tithing, ada gratitude. Oke, saya ambil 2 di sini ya. Ada no more complaint, positivity, faith, and optimism. Clearing death. Mungkin beberapa di antara kamu dealing dengan cicilan, kredit, ya, atau utang ya. Ada utang lah. Kredit itu kan termasuk utang ya. Your self-care involves removing the heavy burden of financial and emotional debt from your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligation and avoid future ones as well. Ya, kamu sudah tahu betul sekali bahwa yang membebani pikiran kamu, yang menjadi permasalahan juga di dalam personal kehidupan kamu adalah cicilan, kreditan. Ini menjadi beban. Kalau ini selesai, mungkin kamu akan ngerasa lebih bebas. Kamu ngerasa beban di pundak kamu lebih ringan. Jadi bisa lebih fokus mikirin biaya ke dapur aja. Itu lebih ringan ya kan? Kalau ada cicilan mobil, sepeda motor, atau rumah, ya tentu saja double dia beratnya. Apalagi punya anak, pendidikan, semua sekolah gitu ya. Jadi kalau saja utang selesai ini satu persatu, ini akan ngebebasin aku dari beban yang berat. Ya, fokuslah untuk melepaskan beban di pundak kamu sedikit demi sedikit ya. Karena ya namanya utang kan, apalagi kreditan kan ada jangka waktunya ya. Ya, bersabarlah untuk hal itu. Ada donations, tithing, and charitable work. Give joyfully to the organization and people who spiritually support and inspire you, and know that your generosity will be returned to you manifold in miraculous way. The time, supplies, money, or other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Ya, saya percaya di sini ya, walaupun kamu punya cicilan, kredit, tapi di satu sisi kamu adalah sosok yang suka ngebantu, berdonasi. Membantu di sini kan nggak melulu kasih uang aja. Memberikan saran, motivasi, atau perhatian pun itu sudah salah satu sumbangan bentuk kehangatan kasih kita terhadap orang-orang sekitar. Dan ketika kita mengalami kesusahan, mereka ada di sana untuk ngebantuin. Kalaupun mereka nggak secara langsung memberikan uluran tangan ke kamu ya, doa-doa mereka itu yang mereka panjatkan didengar oleh semesta. Semesta mengirim cara lain ya, dengan cara lain untuk ngebantu kamu keluar dari debt, dari utang, dari cicilan, dari beban. Yang pasti kudu harus bersabar, dan di dalam menjalani proses ini ya, membersihkan utang-utang tadi atau membersihkan beban tadi, ini bisa juga representasi energi negatif
untuk membersihkan energi-energi negatif dari pikiran, hati, dari pundak. Ya, mungkin kamu pernah dealing dengan masa lalu juga. Itu kan butuh proses. Sama halnya ketika kita ingin ngebersihin rumput liar di ladang atau di halaman rumah, kan harus dicabutin tuh, harus sabar, ada prosesnya gitu ya, pakai alat apa kan gitu ya. Dan kalau udah selesai kita cabut rumputnya, seminggu kemudian pasti tumbuh lagi ya memang dia harus terus rutin dipangkas terus ini hal-hal yang negatif ini ya. Sama energi negatif di pikiran, di lingkungan pertemanan, nggak bisa sekali kita pangkas udah selamanya hilang, enggak, bakalan selalu terus itu tumbuh. Dan kamu juga harus senantiasa memangkas itu. Dengan cara apa? Berdoa, melakukan hal-hal baik terhadap orang lain. Ini kan menanamkan kebaikan ya, supaya kebaikan datang. Sama halnya juga itu dengan ngejaga kesehatan. Kalau kita nggak ngejaga kesehatan kita, terus-terusan makan yang instan, maka lama-lama kan tubuh kita ini jadi seperti barang rongsokan jadinya. Sama seperti sepeda motor, nggak pernah diservis gitu ya kan. Padahal dipakai terus, rusak deh dia gitu. Nah, demikian juga dengan energi negatif di dalam diri kita, itu nggak akan bisa sekali kita bersih, hilang selamanya, enggak. Dia pasti akan datang lagi lewat orang-orang yang singgah di kehidupan kita, lewat pekerjaan, lewat masalah yang kita hadapi, itu akan muncul lagi. Justru disitulah kemampuan kita di dalam bersinergi atau menari dengan keadaan itu. Bagaimana kamu bisa menghandle itu? Ya, tentu bersabar, berdoa, jaga kesehatan, selalu mengafirmasikan hal-hal yang positif di dalam hati dan pikiran. Ada gratitude list. Counting your blessing and feeling gratitude for what you already have helps you to be entered in your heart instead of set it on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you'll discover the amazing generosity of this universe. Ya, lihatlah apa yang udah kamu miliki sekarang. Kamu udah punya mobil, punya rumah, punya benda-benda berharga. Bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, dengan melihat itu, kamu akan mensyukuri. Wah, walaupun ada beban nih yang kuhadapi, tantangan yang berat kuhadapi sekarang, tapi ini hasilnya nih, perjuanganku selama ini. Yang kadang-kala kita harus mengingatkan diri kita ya, atas pencapaian yang kita udah peroleh sekarang ya, supaya kita lebih bersyukur lagi. Walaupun kita dihadapkan dengan tantangan sekarang, dengan mengingatkan kita akan keberhasilan kita yang sekarang, akan memotivasi kita bahwa kalau dulu aku bisa menghadapi, menyelesaikan masalahku, yang ini pun pasti bisa. Kenapa enggak? Kan gitu ya. Oke, yang keempat terakhir. Ya, ada no more complaining and positivity, faith, and optimism. Complaints are affirmation of victimhood, which is never true spiritually. Take back your God-given power by affirming that you have an abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch this positive affirmation blossom into reality. Iya, jangan lagi ada komplain. Aduh, capek sekali aku menghadapi hidup ini. Selalu ada orang-orang yang suka komplain, selalu ada masalah. Selalu aja ketemu sama orang-orang toksik. Orang yang suka nge-komplain itu adalah afirmasi dari korban. Kalau kita nge-komplain terus kan, kita secara tidak langsung tidak menyadari bahwasanya kita udah ngeklaim, mengafirmasikan bahwa aku tuh korban gitu. Ya, dan secara spiritual ini nggak bagus. Jangan jadikan diri kamu sebagai korban dimanapun kamu berada. Kalau orang-orang di sekitar kamu suka marah-marah, suka komplain, ya biarlah dia seperti itu. Kita nggak bisa ngekontrol mereka, ya kan? Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, sikap dan perkataan kita. Yang kedua, positivity, faith, and optimism. You open the doorway to positive experiences and opportunities with your positive expectations and energy. Do not allow negative energy or temporary setbacks to interfere with the path that you are on. Keep the faith and keep going. Iya. Bukalah pintu hati dan pikiran kamu untuk pengalaman-pengalaman yang positif dan jangan biarkan hal-hal yang negatif mengganggu fokus kamu.
Kalau kamu fokusnya pengen kerja, ya udah kerja aja terus gitu ya. Misalnya ada orang-orang nih yang suka berantem gitu, jangan terganggu, jangan jadi berhenti kerja gara-gara mereka kan gitu. Atau anggota keluarga kamu ada yang konflik, kamu jadi mikirin mereka, padahal mereka pun belum tentu mikirin kamu kan gitu. Fokus aja ngerjain apa yang menjadi prioritas, apa yang penting buat kamu. Keep the faith and keep going. Iya, miliki keyakinan dan miliki kepercayaan diri bahwa kalau kamu tidak terpengaruh dengan energi-energi toksik, maka jalan kesuksesan infinite abundance itu ada happy di sini akan segera kamu tuju. Oke, yang terakhir untuk wild animal oracle-nya saya ambil ya. Ada the rabbit, hawk, ada turtle, dan juga oyster. Yep. Rabbit ini adalah simbol mendengarkan. Rabbit ini memiliki telinga yang panjang, lebar, artinya dia mau mendengarkan. Tapi kalau tidak ada kontrol, ya kita ngedengerin orang terus. Misalnya orang ngoceh gitu ya, orang yang berantem kita dengerin terus sampai lupa kita untuk ngerjain pekerjaan kita. Jangan sampai seperti itu. Satu sisi, rabbit ini memiliki representasi yang bagus ya. Dia memiliki karakter yang gesit, lincah, meloloskan diri dari mara bahaya. Ini adalah hewan nocturnal. Dia sukanya keluar ini malam hari karena dia ngerasa paling nyaman, aman itu di malam hari. Jadi saya ngerasa beberapa di antara kamu mungkin nggak pengen dealing dengan konflik dengan siapapun, pengen hubungan kerjasama dengan siapapun itu harmonis. Kalaupun misalnya ada orang-orang yang kira-kira pengen jatuhin kamu, pengen mengambil keuntungan dari kamu, kamu akan secara gesit, lincah, ya, dengan smart way, dengan cara-cara yang pintar nih, kamu akan meloloskan diri dari orang-orang yang ingin mengambilkan keuntungan kamu. Nah, bagus ini untuk ditiru ya. Kalau kamu mungkin ada orang ya kan tidak menyadari energi ini, dan ya mudah-mudahan bacaan ini ngebantu kamu untuk lebih memiliki kesadaran bahwa wah, energi rabbit ini bagus nih untuk dicontoh gitu ya. Oke, ada hawk. Hawk ini sama dengan eagle. Dia ini punya mata yang tajam, dia terbang. Ya, ini ada elemen udara. Udara itu kan luas nih. Artinya kesempatan untuk mendapatkan peruntungan itu besar bagi kamu. Sama ini halnya dengan the wheel. The wheel itu kan selalu berputar. Ya, kalau kamu tidak memiliki konsep fokus kamu apa di dalam karir, di dalam hidup ini, kerjaan itu ya, sukses di karirku. Nah, kalau kamu fokusnya di situ ya maka tekunilah itu. Ya, seberapa kacaunya pun orang-orang atau lingkungan di mana kamu berada, kalau kamu fokus pada tujuan kamu, maka kamu akan mampu menangkap mangsa kamu dengan gesit, dengan cepat. Ya, kamu bisa ngangkat itu ke atas ibarat eagle ini. Ya kan, tapi kalau kamu terpengaruh dengan angin ribut-ribut dari kiri, kanan, belakang, atas, bawah kamu, maka ini bisa hilang kendali, hilang kontrol dia ya kan. Nggak jelas dia arahnya mau kemana. Nah, begitu juga dengan karir, keuangan, bisnis yang kamu tangani, apapun yang sedang kamu jalani sekarang, kamu kudu harus memiliki fokus, punya kekuatan untuk menerkam atau memiliki cengkeraman yang kuat. Nggak cukup kalau tidak ada fokus. Oke, ada turtle. Turtle ini kita tahu ya, dia punya cangkang, dan cangkang ini adalah rumahnya. Ini pelindung dia. Ini adalah tempat dia untuk melindungi dirinya dari mara bahaya. Ya, ini juga merupakan simbol ketenangan atau ketabahan di dalam menghadapi lingkungan yang berbahaya, banyak ancaman gitu ya kan. Tapi dia sabar, dia tabah, dia tekun. Dan dengan ketabahan, ketekunan, maka kamu akan mampu melewati tantangan, hambatan, atau energi-energi yang toksik di lingkungan di mana kamu berada.
Untuk kamu yang bermasalah dengan kesehatan, tentunya nutrisi, makanan yang sehat, inilah yang menjadi cangkang kamu, Sagi. Ya jangan tunggu jatuh sakit dulu baru memulai hidup sehat ya kan. Harus terus diservis dengan makan makanan yang sehat sedini mungkin supaya ya sehat terus dia gitu. Sepeda motor kalau dia dari awal dia rutin terus diservis pasti nggak akan pernah dia mogok. Ya kan? Oke, ada oyster. Oyster ini kan tiram ya. Tiram ini punya banyak manfaat. Selain dia bisa dimanfaatin untuk makanan, bisa juga menghasilkan mutiara. Yang mutiara itu ibarat hadiah, reward, keberhasilan, kesuksesan. Dan mutiara ini dihasilkan oleh sesuatu yang lunak di dalam mutiara itu. Ya, anggap saja kamu adalah daging lunak tadi. Lunak memang dia. Ya, dan ketika partikel-partikel parasit masuk ke dalam, partikel yang tadi atau organik-organik yang masuk ke dalam tadi ini jadi terbentuk menjadi mutiara. Sebenarnya ketika dia masuk ke dalam ya terbentuk melukai daging dari si tiram ini juga, si oyster ini juga sebenarnya. Ibarat ini oyster ini adalah kamu terluka ini. Banting tulang dengan kondisi situasi kerja keras gitu. Tapi justru prosesnya itu dia menghasilkan mutiara. Walaupun mutiaranya itu kecil-kecil tapi berharga. Ya. Yaitu dia. Mutiara ini akan kamu dapatkan jika kamu memiliki ketabahan, ketukunan, menjaga kesehatan, juga gesit, lihai di dalam meloloskan diri dari energi toksik, orang-orang toksik yang ingin memanfaatkan keadaan kamu. Fokus pada mangsa kamu. Fokus pada apa yang ingin kamu ambilkan gitu ya. Maka kamu akan dapatkan mutiara itu. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.